di Magelang sendiri ada tidak tindakan pelecehan itu terhadap Ibu PC? Kalau tidak ya tidak tahu ya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Bang Jamil, sebetulnya keterangan saksi Susi dan Kuat itu sudah mengatakan bahwa mereka tidak tahu soal pelecehan di Magelang. Apakah itu dengan sendirinya sudah menggugurkan tuduhan soal pelecehan seksual dari Yosua kepada Putri? Ya, dari awal sebenarnya sudah digugurkan. Kenapa? Kalau disebut pelecehan seksual harus ada fakta hukum. Fakta hukumnya apa? Yaitu adanya visum terhadap korban yang dilecehkan secara seksual tadi. Yang kedua, ada orang yang korbannya mengaku, mengaku kepada penyidik, kepada bahwasanya ada pelecehan seksual. Itu juga sudah SP3. Nah, sekarang pindah lagi ke Magelang. Lalu narasi, ini namanya narasi ya. Kalau yang pertama itu benar-benar laporan pidana. Kalau ini sekarang narasi pelecehan seksual. Dan narasi pelecehan seksual itu sudah dibantah atau tidak diketahui oleh para saksi. Nah, kalau saksi-saksi ini sudah menyatakan tidak tahu, berarti tidak ada yang melihat sendiri, mengalami sendiri, dan mendengar sendiri adanya pelecehan seksual. Berarti nol saksi, berarti alat buktinya nggak ada. Kalau alat bukti nggak ada, berarti kejadiannya tentu menurut hakim tidak ada. Berarti itu diabaikan. Nah, sekarang muncul lagi narasi tentang kepribadian ganda Joshua tadi. Ini saya katakan tadi sekali lagi Mas Sylvia. Jadi sebenarnya narasi yang dibangun ini jangan terlalu terpengaruh pengacaranya terhadap kliennya begitu. Sampai nanti supaya nanti apa yang diperjuangkannya itu benar-benar didasarkan kepada narasi fakta-fakta hukum. Bukan narasi tentang suatu apa yang namanya menjadikan ini sebagai suatu drama begitu. Tapi penasehat hukumnya kekeh bahwa mereka memiliki 4 bukti setidaknya bahwa betul telah terjadi pelecehan seksual terhadap Putri. Kita tampilkan bersama, apa saja itu? Bang Kamarudin, ada 4 bukti Yosua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri. Versi mereka, apa bantahan Anda terhadap 4 bukti tersebut? Jadi bukti itu harus sah perolehannya. Sedangkan yang dipaparkan itu adalah bukti-bukti subjektif. Yang mana salah satunya itu disebut keterangan daripada Putri Chandrawati. Maka seharusnya Putri Chandrawati harus mengutarakan itu di hadapan hakim. Tetapi faktanya Putri Chandrawati tidak menerangkan apapun pelecehan seksual di hadapan hakim. Jadi artinya itu gugur karena keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di dalam persidangan. Jadi itu sudah gugur. Jadi ini adalah akibat daripada kelemahan daripada para penasihat hukumnya. Karena biasanya mereka itu menyidik, suka mengkriminalisasi orang, termasuk Perdi Sambo juga banyak latar belakangnya sudah mengadu korban-korbannya ke saya. Biasanya mengkriminalisasi termasuk di Jaksa Agung juga tukang bisa disebabkan menjadi penyebab terbakarnya Jaksa Agung hanya karena orang tua itu pada merokok gitu ya. Jadi jurus itu mereka kembangkan padahal mereka lupa sekarang bukan lagi penyidik tapi adalah penasihat hukum. Jadi saya sebetulnya kasihan Kasihan melihat Perdi Sambo, kasihan melihat Putri tidak ada yang nolong. Makanya saya tawarkan waktu itu mending mereka give up, saya tawari pengacara-pengacara hebat sekelas Hotman Paris dan kawan-kawan kan begitu. Tidak apa-apa saya yang bayar, yang penting mereka itu dapat pembelaan yang berkualitas. Kan ada begitu. Ada satu dari 4 bukti yang disampaikan penasihat hukum Putri, yaitu pemeriksaan psikologi forensik. Mas Reza, hasil psikologi forensik itu memiliki akurasi yang tinggi tidak? Berjenjang. Yang paling ideal, kalau saya ingin membuat profil tentang Mbak Zylvia, yang harus saya periksa, yang harus saya assess adalah Mbak Zylvia. Tapi anggaplah Mbak Zylvia sudah tidak ada. Kemudian diperkenalkan istilah adanya otopsi psikologis. Berarti saya mencoba untuk membedah kondisi psikologis atau potret psikologis orang yang sudah meninggal ini, tapi dengan cara memeriksa orang-orang yang dianggap tahu tentang mendiang Brigadir Yosua. Siapa orang-orang yang dianggap tahu itu? Ya itulah diperiksa di persidangan. Ada saksi dan segala macam. Tapi persoalannya tadi saya katakan, sejak sesi persidangan beberapa waktu lalu pun sejumlah saksi ini sudah dinilai, sudah disimpulkan oleh hakim sebagai orang yang tidak kredibel. Jadi pertanyaan,
para saksi yang dinilai tidak kredibel, yang keterangannya tidak valid, tapi kemudian dijadikan sebagai sumber dan dibuatkan laporan, saya khawatirin akan menjadi sebuah persoalan Bagaimana yang sangat-sangat pemeriksaan psikologi forensik terhadap Putri yang akhirnya dijadikan salah satu bukti oleh penasihat hukum Putri bahwa Putri telah mengalami pelecehan seksual? Kita telusuri ya, titik awal keluarnya laporan ini dari mana? Dari rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang saat itu mengatakan diduga kuat, pakai kata kuat. Ya. Jadi sedikit banyak Komnas HAM dan Komnas Perempuan seperti sudah melit ini, sudah seperti memberikan sebuah arahan. Ya. Kemudian ditindaklanjuti oleh Polri, saya bayangkan, yang meminta ada satu tim tertentu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi Putri Chandrawati. Mari kita cek metode apa yang dipakai, instrumen apa yang dipakai. Saya khawatir bahwa metode, instrumen yang digunakan untuk penyusunan laporan itu sulit sekali untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah di hadapan majelis hakim. Oke, Bang Jamin, apakah 4 bukti yang disampaikan Febri Diansyah tadi memang bisa disebut sebagai bukti di persidangan? Itu kalau bukti yang sudah pernah digunakan dan di SP3 itu nggak bisa digunakan lagi. Karena sudah diberhentikan. Jadi kan kasus yang berbeda begitu. Ini kalau dia mau ungkapkan lagi harusnya kasus yang di Magelang itu dia laporkan. Lalu bukti itu dia hadirkan. Oke. Sehingga ada kasus di sana terkait dengan pelecehan seksual. Nggak bisa pelecehan seksual itu sebagai suatu narasi. Tapi begini Bang, bayangan. Nah, itu nggak bisa dilakukan. selain tidak seperti itu. dilaporkan, tanggal 4 dia katanya dilecehkan, pada saat perayaan hari ulang tahun ke-22 itu dia disuapin. Mana ada perempuan habis diperkosa atau dilecehkan Tanggal 4 menyuapi katanya perempuan. mau digendong, Putri mau digendong oleh Yosua. Habis itu Tanggal disuapin 5 ke prianya. mall, ke Jogja, kemudian tanggal 7-nya masih merayakan. Jadi saya hari ulang pernah tahun membaca pernikahan. buku karangan Robert De Heer. Itu konsultan terkenal dari FBI. Salah satu ciri-ciri psikopat itu skor tinggi adalah pembohong. Yang kedua tanpa nurani. Yang ketiga perbuatan mulut, kaki dan tangannya pun tidak diakuinya. Baik. Oke. Nah itu ada pada siapa namanya ini? Perdi Sambo dan PC ini. Mbak Sylvia, satu lagi ciri-ciri yang membuktikan bahwasannya PC tidak ada pelecehan seksual adalah PC tidak pernah mengungkapkan itu dalam persidangan. Tidak pernah diungkapkan bahwasannya dia pernah dilecehkan. Siapa yang saksi, apakah saksinya Susi atau yang lain, Kodir, dia tidak pernah menanyakan bosnya, apakah kamu pernah lihat saya dilecehkan atau Baik. apapun dia nggak pernah ngomong itu. Seorang yang dilecehkan dia pasti geram, marah. Oke. Nah, Ada juga momen, Bang Jamin, saya ingin tanyakan kepada Mas Reza ini. Ada momen 15 menit Putri memanggil Yosua berbicara bertatap muka berduaan di kamar pasca kejadian yang diklaim sebagai pelecehan seksual. Apakah itu masuk akal? Mari kita perbincangkan tentang fase atau tahap demi tahap kepulihan dari trauma. Saya bicara spesifik trauma akibat kekerasan seksual. Fase atau tahap pertama adalah memulihkan dari rasa aman, dari rasa ketakutan. Jadi bagaimana seorang korban ini harus segera mungkin bisa mendapatkan rasa aman itu kembali. Kalau fase pertama ini sudah bisa dia lalui, dengan kata lain rasa amannya sudah pulih, dia baru masuk ke fase kedua. Jadi syarat masuk ke fase kedua. Fase kedua adalah momen ketika dia mulai bisa mengumpulkan kembali ingatan dia tentang peristiwa yang menyakitkan itu. Kalau fase kedua sudah bisa dilalui, sekali syarat mutlak. Kalau fase kedua sudah bisa dilalui, barulah dia masuk ke fase ketiga, yaitu reconnecting to others. Baru dia mencoba untuk kontak ke orang lain. Kontak ke orang-orang yang dia percaya. Kontak ke orang-orang yang akan memberikan perlindungan. Kontak kepada orang-orang yang sungguh-sungguh dekat dalam hatinya. Bukan kontak ke orang yang dia sebut sebagai pelaku kejahatan seksual. Alhasil, sungguh sulit diterima oleh akal saya membayangkan ada korban kejahatan seksual dalam waktu hanya beberapa jam atau beberapa menit. Dia langsung masuk ke fase ketiga, reconnecting to others dalam konteks kontak dengan orang yang dia sebut sebagai pelaku perundungan terhadap dirinya. Nah, oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Bang Roni, Icat pernah bilang ya, ia tidak percaya Yosua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri. Apa yang membuat Icat tidak percaya? Apakah karena ia mengenal Yosua atau mungkin justru ia mengenal siapa Sambo dan Putri? Iya, Mbak Sylvia, kalau kita lihat dalam fakta persidangan itu kan terungkap. Tanggal 4 katanya ada bopong-bopongan yang tidak terjadi. Kemudian tanggal 5 mereka pergi ke sekolah TN, kemudian pergi ke mall. Tanggal 6 persiapan ulang tahun, di mana almarhum itu membeli kue. Dan lihat Richard melihat bahwa
tidak ada sesuatu yang terjadi di Magelang. Itulah dasar Richard menilai bahwa almarhum itu tidak mungkin melakukan pelecehan di Magelang. Itu menjadi dasar, karena Baradae atau Richard Eliezer ini kan melihat aktivitas ya. Oke. Dan tidak ada yang ganjil. Itu terhadap Yosua. Bagaimana dengan terhadap terdakwa Sambo dan Putri? Adakah kepribadian dari Sambo dan Putri yang ingin dikomentari oleh Richard? Yang pernah dikomentari oleh Richard? Richard sampaikan bahwa bapak dan ibu baik. Jadi dia menilai bahwa figur dari PC dan FS itu baik terhadap ajudan. Terhadap ajudan. Iya. Oke. Kita akan bahas lebih jauh lagi pemirsa. Terutama kita akan masuk bagaimana sekarang untuk membuktikan pembunuhan berencananya ketika ada kesaksian dari ajudan yang juga ternyata melihat Verdi Sambo menjatuhkan senjata milik Yosua dan sudah mengenakan sarung tangan ketika masuk ke rumah Duren 3 yang menjadi TKP. Kami akan membahasnya lebih jauh pemirsa sesaat lagi.